Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 304. Keira menatap wajahnya dengan rakus. Bulan lalu, dia benar-benar merasa sangat kesepian dan sangat merindukannya. Tetapi dia tahu dia seharusnya tidak mengganggunya dan Madeleine. Membiarkannya berpikir dia sudah mati sebenarnya adalah pilihan terbaik. Oleh karena itu, meskipun dia tahu apa maksudnya, dia tetap berkata, "Tuan Horton, apa yang Anda lakukan di sini?" Louis menurunkan Amy dan menyerahkannya kepada asistennya. Tom tidak berada di sisinya, karena ia sibuk di Oceanion menangani urusan untuk grup Horton, dan selama Louis tidak ada, hanya Tom yang bisa menjaga cabang pertama keluarga, orang-orang seperti Oliver, tetap terkendali. Asisten itu membawa Amy dan pergi bermain dengannya. Louis kemudian berjalan ke arah Keira. Berat badannya turun drastis, dan dia tampak sangat kurus. Setiap kali dia melangkah mendekat, detak jantung Keira semakin cepat. Keira melangkah mundur tanpa suara. Dia tidak tahu sudah berapa banyak langkah yang diambilnya ketika tiba-tiba dia menabrak sofa di belakangnya. Tidak ada tempat untuk mundur, dan dia hanya bisa menyaksikan Louis mendekatinya. Pria itu satu kepala lebih tinggi darinya, dan dari jarak sedekat itu, dia bisa melihat cekungan pipinya. Dia masih membawa aroma vanila yang menyenangkan, aroma sabun mandi yang biasa dia pakai. Keira menegangkan rahangnya dan tetap diam. Namun, Louis bergerak mendekat dan berkata perlahan, "Sebelumnya, kamu terus ingin bercerai demi Kira, jadi aku tidak mengganggumu, tetapi hari ini kamu bercerai. Keira, bisakah kamu pulang sekarang?" Pupil mata Keira mengecil. Apakah dia sudah mengenalinya? Apakah malam itu? Setelah berpikir sejenak, dia mengejarnya keesokan harinya, tetapi dia tidak menyadarinya, dan setelah itu, Louis tidak mengganggunya lebih jauh dan pergi begitu saja. Apakah dia mengetahui rencana alternatifnya? Keira merenung cukup lama. Tidak, dia tidak pernah membocorkan rahasianya, dan lagi pula, keberadaan Kira itu nyata. Louis tidak mungkin mengenalinya. Dengan pemikiran itu, Keira sekali lagi menirukan sikap Kira yang rapuh, karena berpura-pura selama sebulan terakhir sudah membuatnya terlatih bersikap lemah. Dia berkata, Tuan Horton, saya tidak mengerti apa maksud Anda." Setelah kata-katanya itu, terjadi keheningan panjang, dan dia tidak menyadari adanya perubahan pada ekspresi pria di hadapannya. Keira perlahan mengangkat kepalanya, ingin melihat reaksinya, tetapi dia melihatnya hanya menatapnya sambil tersenyum. Senyumnya begitu lembut, begitu memanjakan, seperti sedang menuruti anak kecil yang sedang mengamuk, yang membuat emosi Keira menjadi rumit sesaat. Dia bahkan ingin sekali berlari ke pelukannya, memberitahu bahwa dia adalah Keira, meminta bantuannya untuk menyelamatkan ibunya, dan mengklarifikasi semua yang sedang terjadi. Berikut ini versi revisi dan sambungan dari bagian tersebut. Agar dia bisa memikul tanggung jawab yang dipikulnya, namun pikiran ini hanya berlalu begitu saja. Dia terus bertingkah seperti Kira, tidak mau mengakui jati dirinya yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, dia mendengar desahan Keira. "Keira, aku sudah menyelidikimu dan Kira secara menyeluruh selama sebulan terakhir ini. Kira tampak lemah, tetapi sebenarnya dia kuat di dalam, sungguh tidak seperti dirimu. Dia juga menginginkan perceraian sejak awal, dan tidak ada yang mencurigakan dari perilakumu bulan ini. Namun, tahukah kamu apa perbedaan terbesar antara kalian berdua?" Keira benar-benar ingin tahu, namun, dia tidak bisa mengatakannya. Dia menundukkan kepalanya, masih terdiam. Louis tidak membutuhkan apapun darinya dan berkata dengan suara rendah, "Ada satu perbedaan fisik yang besar di antara kalian berdua, yaitu," tiba-tiba, dia mengangkat dagunya, tangannya yang kasar meraih sudut matanya. Louis menatapnya dengan serius. "Keira, aku tidak akan mengatakan bahwa matamu terlihat berbeda dan terasa berbeda karena aku tidak begitu mengenal Kira. Namun, kamu memiliki tahi lalat di sudut matamu, sedangkan Kira tidak. Itulah perbedaan terbesar di antara kalian." Dengan itu, dia mengusap sudut mata Keira. Dia mencoba menghapus alas bedak untuk memperlihatkan tahi lalat berbentuk tetesan air mata di bawahnya, namun saat jarinya bergerak, dia tiba-tiba membeku. Kulit di sana halus seperti biasa, tanpa bekas tahi lalat. Ekspresi Louis langsung berubah panik. Dia kehilangan ketenangannya sebelumnya, tangannya mengusap sudut mata Keira dengan kuat lagi,
tapi tetap saja, tidak ada apa-apa. Pupil mata Louis mengerut, dan dia menatapnya dengan tak percaya. Bagaimana mungkin, tidak ada apa-apa? Keira berdiri diam. Tentu saja, dia tahu perbedaan terbesar antara dirinya dan Kira, bahkan sampai menggunakan solusi khusus untuk menyembunyikan mata-mata itu agar tidak ditemukan oleh keluarga selatan yang menculik ibunya. Dia menggigit bibirnya, merasa lemah dan sedih. Dia berkata, "Tuan Horton, Anda menyakiti saya." Louis terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik Keira dengan kuat ke dalam pelukannya. "Keira, aku tahu itu kamu. Jangan menakutiku, oke? Bulan lalu, aku sudah menunggumu, aku tidak sanggup kehilanganmu lagi." Kata-katanya membuat mata Keira berkaca-kaca. Dia mendesah pelan, mengepalkan tinjunya. Ternyata bulan lalu, Louis tidak pulih dari luka-lukanya, tetapi malah bersembunyi. Dia mungkin tidak yakin bahwa wanita itu adalah Keira, tetapi dia berpegang teguh pada keyakinan itu, bertahan hingga hari ini. Jika dia menolak mengakuinya sekarang, sungguh, itu akan menusuk hatinya untuk kedua kalinya. Jadi, haruskah dia mengakui kebenaran? Konflik batinnya begitu hebat, seolah-olah pikirannya telah menjadi dua entitas yang bergulat di dalam benaknya. Namun, saat ia belum memutuskan, tubuhnya bereaksi. Ia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang pria itu. Bab 305, Keira tidak pernah tahu bahwa pelukan bisa begitu hangat dan memberikan rasa aman dalam hati. Pada saat berpelukan itu, ia bahkan merasa seakan-akan hatinya yang hampa telah terisi. Bahkan wanita yang selalu kuat dan mandiri terkadang membutuhkan penghiburan dan persahabatan. Dia menyandarkan kepalanya di bahunya. Keduanya diam-diam bersandar satu sama lain. Suara Louis yang dalam terdengar di telinganya. "Keira, apakah itu kamu?" Suaranya mengandung ketidakpastian. Keira mendesah dalam hati, siap mengonfirmasi identitasnya ketika tiba-tiba keributan terdengar dari ambang pintu. Pengasuh yang disewanya berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Ini kediaman selatan. Bagaimana kamu bisa masuk tanpa izin seperti ini?" Kemudian terdengar suara keras dan agresif dari Ibu Howard. "Kediaman selatan mana? Siapa kamu? Di mana Kira? Kamu menghalangi kami masuk. Apakah dia di dalam sedang bermain-main dengan pria lain?" Howard pun menegur, "Minggir. Aku suami Kira, dan aku di sini untuk menyelesaikan masalah dengannya." Bagaimana seorang pengasuh bisa menangkis dua penjahat ini? Suara langkah kaki semakin dekat, dan Keira buru-buru mendorong Louis menjauh, sambil menunjuk ke sebuah kamar di lantai pertama tempat pengasuh membawa Amy bermain. Tatapan Louis semakin dalam, tetapi dia tidak bergerak. Keira segera menangkupkan kedua tangannya dalam gerakan memohon. Matanya tajam dan tidak ada tanda-tanda kelemahan dari beberapa saat yang lalu. Itu jelas mata Keira. Louis tampak tertegun sejenak. Melihat dia tidak bergerak, Keira segera meraih lengannya dan mendorongnya ke kamar tidur kecil di lantai pertama. Tepat setelah dia menutup pintu, Howard dan ibunya menyerbu masuk dengan kehadiran yang tangguh. Begitu mereka masuk, tatapan Ibu Howard tertuju padanya. "Kira, apa maksudmu dengan pengasuh? Dari mana kamu mendapatkan uang untuk menyewa pengasuh?" Keira menatapnya. "Sepertinya itu bukan urusanmu lagi, bukan?" Ibu Howard menjadi marah. "Bagaimana ini bukan urusanku? Ketika kamu menceraikan Howard, dia pergi tanpa membawa apapun. Apakah kamu menyembunyikan sejumlah uang? Atau apakah itu berasal dari orang tuamu?" Mendengar hal itu, Keira mencibir. Sebelum perceraian, Howard seharusnya meminta pengacaranya menjelaskan berapa banyak harta yang kumiliki, kan? "Apa? Kau menyesalinya sekarang? Mengingat hari ini adalah hari pertama sejak perceraian, aku bisa berkompromi. Kalau tidak, semua aset akan menjadi milik Howard, dan aku hanya akan mengambil Amy dan tidak akan mendapatkan sepeser pun." Kolaborasinya dengan Davis Corporation dan Olsen Group belum dipublikasikan. Mendengar hal ini, Ibu Howard langsung berkata, "Jangan gegabah. Utang 20 juta itu dari perusahaan orang tuamu. Jangan kira kamu bisa mewariskannya kepada Howard." Dia terdiam sejenak, menyadari sesuatu. "Sekarang aku mengerti. Kamu pasti sudah menjual perhiasan pengantinmu, kan? Kira, kamu masih punya utang, dan pengadilan akan membuat keputusannya besok. Lebih baik simpan uang yang kamu punya daripada menghabiskannya. Kamu menyewa pengasuh, tapi kenapa kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri? Uang untuk menyewa pengasuh akan lebih baik digunakan untuk membelikanku suplemen kesehatan."
Selama sebulan terakhir, Keira bersikap patuh padanya, dan karena tidak nyaman mengambil uang dari rekeningnya sendiri untuk menghindari menarik perhatian, Mary memberinya beberapa puluh ribu untuk bertahan hidup. Dengan uang itu, Keira membelikan Ibu Howard berbagai produk nutrisi dan banyak pakaian. Ibu Howard benar-benar dimanjakan olehnya seperti seorang janda permaisuri. Keira melihat sikapnya yang tidak tahu malu dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Karena kami sudah bercerai, kamu bukan lagi ibu mertuaku. Bagaimana aku menjalani hidupku ke depannya bukanlah urusanmu. Kamu," Ibu Howard mengacungkan jarinya, "aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih." Melihat bahwa dia ingin bicara lebih banyak, Keira memotong ocehannya yang tak ada habisnya. "Untuk apa kalian datang ke sini hari ini?" Howard berkata, "Kau sengaja melakukannya hari ini di gedung pengadilan, bukan? Kau membuat kami kehilangan muka. Cindy pulang dengan sakit perut, dan aku ingin kau pergi dan meminta maaf padanya sekarang juga." Keira menatapnya seolah-olah dia orang bodoh, merasa seolah-olah seluruh dunia telah menjadi surrealis. Bagaimana mungkin Kira bisa buta dan menikahi pria yang tidak masuk akal seperti itu? Dia menundukkan pandangannya. "Howard, menurutmu kita masih suami istri. Kenapa aku masih harus mendengarkanmu?" Howard tercengang. Keira lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Setelah perceraian, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi." Howard tiba-tiba melangkah maju, meraih pergelangan tangannya. "Kira, apa maksudmu dengan ini? Kita baru saja bercerai, dan kau tidak sabar untuk memutuskan hubungan denganku. Apa kau sudah punya pria lain?" Kata-katanya membuat Keira tertawa. "Howard, yang sebenarnya punya orang lain adalah kamu. Aku di rumah mengurus anak-anak kita dan ibumu, tidak pernah melanggar aturan." Howard terdiam. Keira kemudian menoleh ke arah Ibu Howard. "Dan kamu, aku selalu bangga menjadi menantu yang berbakti padamu. Kenapa kamu bersikeras agar Howard menceraikanku?" Ibu Howard mengerutkan bibirnya. Merawat ibu mertua adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh menantu perempuan manapun. Bahkan jika bukan kamu, wanita manapun yang dinikahi Howard akan memperlakukanku dengan baik. Apakah menurutmu kamu pantas mendapatkan pujian? Tidak bisa melahirkan seorang putra adalah kegagalan terbesarmu. Bibir Keira sedikit melengkung. Menantu perempuan manapun bisa merawat ibu mertuanya dengan baik. Ibu Howard mengangkat dagunya. "Tentu saja, Cindy akan memperlakukanku lebih baik darimu. Dia selalu bertanya dengan hangat tentang kesehatanku, dan dia akan merawatku lebih baik darimu di masa depan." "Benarkah?" Keira tidak membantah. Howard menyeretnya ke pintu. "Berhenti bicara omong kosong. Aku perintahkan kau untuk ikut denganku sekarang juga untuk meminta maaf kepada Cindy. Selain itu, aku ingin kau menjaganya untuk sementara waktu sampai bayinya tenang, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi." Keira mendorongnya dengan kuat. "Lepaskan aku." Dari dalam, terdengar suara tangisan Amy, "Ibu," namun kemudian terdengar seperti ada yang menenangkannya. Mendengar suara ini, ekspresi Howard berubah drastis. Wah, Kira, kamu benar-benar menyembunyikan seseorang. Itu menjelaskan mengapa kamu begitu ingin bercerai. Kamu sudah menemukan orang lain." Ibu Howard juga ikut menyerbu. "Dasar tak tahu malu. Kau pasti sudah menemukan kekasihmu saat menikah. Howard, bukakan pintu untukku sekarang. Aku ingin melihat bajingan macam apa yang mau menerima janda seperti dia, dengan membawa barang bawaan." Setelah mengatakan itu, Ibu Howard meraih lengan Keira. "Howard, buka pintunya. Tangkap dia dan suruh orang itu memberi ganti rugi, kalau tidak, kita tidak akan membiarkan ini terjadi hari ini." Mendengar ini, Howard tidak menunggu ibunya memberitahu dia apa yang harus dilakukan, dia bergegas ke pintu dan hendak menendangnya. Namun pintu terbuka dari dalam. Seketika, seorang pria jangkung dan tegap melangkah keluar. Ketika Howard dan ibunya melihatnya, mereka tercengang. "Tuan Horton, apa yang Anda lakukan di sini?" Bab 306, Louis melotot ke arah kedua orang itu, memikirkan bagaimana Keira telah diganggu oleh ibu dan anak ini selama sebulan terakhir, dan dia berharap bisa membunuh mereka. Tapi ini adalah Clans, di mana seseorang tidak bisa membunuh orang secara sembarangan. Akan tetapi, niat membunuh di matanya begitu kuat sehingga membuat Howard ketakutan dan terdiam. Louis menatap mereka dengan tajam, tatapannya menyapu Keira sebelum dia membetulkan borgolnya dan berkata, "Sebulan yang lalu, kau menjebakku, dan urusan itu belum terselesaikan.
Saat dia mengucapkan kata-kata itu, beberapa pengawal berpakaian hitam tiba-tiba muncul di pintu. Howard belum pernah melihat kehadiran seperti itu. Kakinya langsung lemas, dan dia berlutut di tanah, kepalanya terbentur dan memohon. Tuan Horton, itu tidak ada hubungannya dengan saya, itu bukan ide saya, itu semua ide Kira. Kiralah yang merencanakan melawan Anda, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya dipaksa oleh Kira. Keira menatapnya, hatinya dipenuhi kesedihan untuk Kira sekali lagi. Pria ini secara pribadi telah mengirim istrinya ke ranjang pria lain, dan pada akhirnya, dia bahkan tidak mau bertanggung jawab sedikitpun. Dia menarik napas dalam-dalam, tidak ingin berbicara lagi. Louis hendak mengungkapkan perasaannya kepada wanita itu ketika Howard dan ibunya menyela, dan kini dia tidak mau repot-repot berdebat dengan mereka berdua dan hanya berteriak, "Keluar!" Howard segera berdiri. Ia dan ibunya saling membantu. Ketika mereka tersandung meja kopi, mereka bahkan tidak berani berdiri dan merangkak keluar seperti itu. Begitu mereka keluar pintu, mereka berdua tampak seolah-olah telah mendapatkan kembali kehidupan mereka dan bergegas keluar dengan cara yang paling memalukan. Baru setelah mereka akhirnya berjalan cukup jauh, bahkan meninggalkan lingkungan itu, mereka berhenti dan, penuh dengan renungan, melihat kembali ke villa itu. Baru saat itulah Howard menyadari ada yang tidak beres. Mengapa Tuan Horton ada di kamar tidur kedua? Dan Kira, mengapa dia tampak tidak takut padanya? Ibunya langsung menepuk pahanya. Tuan Horton pasti menyukainya. Pantas saja dia bisa menyewa pengasuh, dan dia berbicara dengan lebih percaya diri saat berbicara dengan kami. Dia pasti telah memenangkan hati Tuan Horton. Howard bingung. Kalau begitu, Tuan Horton pasti akan membantunya menutupi kekurangan 20 juta itu, bukan? Aku benar-benar, kenapa aku harus bercerai? Kalau aku tidak bercerai, mendengar hal itu, ibunya tak kuasa menahan diri untuk tidak memukul kepalanya. Jika kamu tidak bercerai, Tuan Horton pasti masih akan menyukai Kira, dan apa yang berani kamu lakukan? Howard menunjukkan ekspresi cabul. Setidaknya aku bisa mengambil beberapa keuntungan. Ibunya juga menunjukkan ekspresi menyesal, tetapi mengingat kembali aura Tuan Horton yang mengesankan tadi, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil ketakutan dan berkata, "Nak, bagaimana kamu punya keberanian untuk bersekongkol melawan orang yang begitu menakutkan?" Howard pun meringis. Saat itu, tanpa ada koneksi dengan orang-orang berpengaruh, ia melihat mendiang istri Nyonya Horton sangat mirip dengan Kira, sehingga ia pun langsung tergoda. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sungguh berani. Tapi sayang sekali, dia telah memberikan kekayaan dan kemewahan langsung kepada Kira. Dia merasa sedikit marah, tetapi dia hanya bisa berkata dengan keras kepala, "Tidak peduli apa, wanita yang sedang tidur dengan Tuan Horton sekarang adalah seseorang yang telah aku manfaatkan dan buang." Setelah berkata demikian, seolah ingin menghibur dirinya, ia memanggil taksi untuk mengantar ibunya pergi dari sana dan kembali ke rumah Cindy. Dalam perjalanan pulang, emosi Howard sangat rumit. Ada pepatah lama yang mengatakan, Anda tidak menghargai apa yang Anda miliki sampai Anda kehilangannya, dan kemudian sudah terlambat untuk menyesal, terutama karena dia pikir dialah yang telah meninggalkan Kira. Ia percaya bahwa kehidupan Kira pasti akan sengsara di kemudian hari, dan ketika ia sedang dalam suasana hati yang baik, ia masih bisa pergi menjenguknya, karena Kira tetaplah wanitanya. Namun, seseorang datang untuk menculiknya. Mengingat wajah cantik Kira, ia teringat Kira semasa kuliah. Meski tidak memiliki sikap yang baik, ia tetap mengandalkan penampilannya yang memukau untuk menjadi gadis cantik di sekolah dan diincar banyak orang. Howard tiba-tiba merasa agak enggan melepaskannya. Berikut ini versi revisi dan sambungan dari bagian tersebut. Ibunya mengerti pikirannya hanya dengan melihatnya dan menghiburnya dengan berkata, "Nak, apa yang kurang? Kira itu tidak punya apa-apa selain wajah seperti wanita jalang, dan dia menggoda semua orang di mana-mana. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Cindy?" Howard mengangguk. "Benar, dia tidak lebih dari sepatu usang. Tuan Horton bahkan datang ke rumah kami karena dia. Bu, wanita itu seperti kayu gelondongan di tempat tidur, sama sekali tidak menyenangkan dan membosankan. Cepat atau lambat, Tuan Horton akan bosan padanya." Ibunya setuju. Tepat sekali, dia bahkan tidak bisa punya anak laki-laki. Wanita tidak berguna, dia bilang dia memperlakukanku dengan baik. Cindy pasti akan memperlakukanku lebih baik lagi. Sambil mengobrol, mereka kembali ke rumah. Apartemen yang ditinggali Cindy adalah apartemen dengan 3 kamar tidur yang disewa oleh Howard.
Lingkungannya bagus, dan rumahnya sendiri dihias dengan baik. Saat mereka masuk, mereka melihat meja kopi di ruang tamu berantakan, penuh dengan sisa-sisa barbeque dari pesta Howard tadi malam. Kekacauan itu tampak sangat tidak pada tempatnya di rumah yang mewah itu, dan langsung merusak suasana hati mereka. Membayangkan betapa rapi dan bersihnya villa Kira, Ibu Howard tak kuasa menahan cemberut dan berseru, "Cindy, tolong bersihkan meja kopi di ruang tamu." "Ya." Cindy sedang berbaring di kamar tidur utama sambil bermain dengan telepon genggamnya. Mendengar hal ini, ia berkata, "Bu, perutku sakit. Mungkin ibu bisa membantuku membereskannya." Ibu Howard langsung mengerutkan kening dan langsung masuk ke kamar tidur. "Cindy, aku tahu kamu berpura-pura. Bayi tidak selembut itu. Saat aku mengandung Howard, aku masih bekerja di ladang. Jangan coba-coba bermalas-malasan padaku." Ketika pindah kemarin, Cindy benar-benar patuh padanya. Dia pikir Cindy masih patuh seperti dulu, tetapi begitu dia mengatakan ini, Cindy menatap Howard dengan kasihan. "Howard, perutku benar-benar sakit. Aku tidak berbohong padamu." "Bu, bagaimana bisa ibu berkata begitu tentangku?" Ibu Howard langsung marah. "Apa yang sudah kukatakan tentangmu?" Saat Kira, dia tidak pernah mengabaikan pekerjaan rumah dan bahkan membuatkan sup untukku setiap hari. Sambil berbicara, dia melirik ke arah ruang makan, menyadari piring-piring bekas pagi ini masih tergeletak di sana, tak dicuci. Hal ini membuatnya semakin marah. "Howard dan aku pergi keluar selama 2 jam, dan kamu tidak melakukan apapun di rumah." Cindy, yang merasa dirugikan, berkata, "Bu, perutku benar-benar sakit. Bahkan jika ibu tidak merasa kasihan padaku, setidaknya kasihanilah cucu ibu. Bagaimana menurutmu, Howard?" Ibu Howard langsung menoleh ke Howard. Dulu di rumah, setiap kali terjadi konflik antara dirinya dan Kira, Howard selalu memihaknya. Namun tanpa diduga, Howard mengerutkan kening pada Cindy dan akhirnya menoleh ke arahnya. "Bu, jangan ribut lagi. Aku kesal. Pergi saja beres-beres." Ibu Howard tercengang. "Bagaimana kamu bisa menyuruhku mengerjakan pekerjaan itu? Kapan aku pernah mengerjakan tugas di rumah? Aku masih harus keluar dan berolahraga." Howard berkata, "Sebelum Kira datang, bukankah kamu yang melakukan segalanya? Cepatlah, aku sudah muak dengan semua ini." Ketika Howard mengatakan hal ini, dia mendorong ibunya keluar dari kamar tidur utama, dan dengan suara, "Bang," dia menutup pintu. Ibu Howard terkejut. Ia berdiri menatap kosong ke arah pintu, ekspresinya membeku, dan ia bahkan butuh waktu sejenak untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Jika sebelumnya, Ibu Howard mungkin akan menoleransi hal itu, karena ia harus bergantung pada putranya untuk hidup. Namun, setelah dihormati dan dimanja oleh Keira selama sebulan, bagaimana ia bisa menerima semua ini begitu saja? Dia begitu marah hingga dadanya naik turun dengan drastis, lalu dia mulai menggedor pintu dengan marah. "Bang, bang, bang, Cindy, kau pembawa malapetaka, keluarlah ke sini. Kenapa aku harus melakukan pekerjaan itu? Howard, aku yang membesarkanmu, dan sekarang aku harus melayani kalian berdua." Bah, teruslah bermimpi. Pertengkaran ini sesuai dengan dugaan Keira. Faktanya, ini adalah balas dendam yang telah direncanakan Keira untuk Howard selama sebulan. Tepat pada saat ini, di villa keluarga selatan, Louis sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Bersambung ke bab selanjutnya.